Shalom, sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di dalam kasih-Nya, sahabat. Masih berbicara tentang penolakan gereja di Cilegon. Dari berbagai media saya melihat dan dari video-video yang saya tonton, memang Cilegon ada rencananya akan dibuat menjadi kota yang tidak ada gereja. Polemik ini menjadi perbincangan hangat seluruh yang ada di Indonesia, terutama bagi orang Kristen, dan juga tidak ketinggalan buat saudara-saudara Muslim, sahabat, ikut bersuara dengan lantang mengenai ketidakadilan yang terjadi. Bagaimana kita melihat bahwa di kota ini akan dijadikan menjadi kota yang tanpa gereja, walaupun penduduk Kristennya yang saya lihat dari beberapa video, HKBP saja mempunyai jemaat lebih daripada 3.000 orang, belum gereja lain. Mereka harus beribadah dengan begitu jauhnya dari Cilegon ke Serang, menempuh jarak 50 km. Sahabat yang terkasih, di kota besar yang penuh kemacetan, 50 km itu bukan jarak yang dekat, tetapi jarak yang cukup jauh, sahabat, karena harus menerobos segala kemacetan yang terjadi. Seorang komedian Muslim Tretan juga ikut bersuara, bahkan menyelidiki hal ini, terjun langsung ke lapangan menanyakan kepada umat Kristen yang ada di sana. Ini videonya. Ini di Cilegon ini nggak ada gereja? Tidak ada gereja yang resmi, tidak ada sama sekali. Tidak ada yang resmi. Ada yang nggak resmi nggak? Sebenarnya ada dulu kan, diam-diam kayak di rumah atau di rumah gitu. Cuman ada juga yang penggerbekan gitu tuh, Bang. Ada yang bahkan disuruh tutup paksa. Jadi kita karena ada trauma, mendingan udah main aman di Serang aja. Oke, jadi sempat ada tapi diam-diam tapi digerebek. Oke, jadi kalau ibadah Mas ke Serang. Ke Serang. Berapa lama? Kalau dari rumah sekitar 50 kilo lebih, itu sekitar 1 jaman lah. 1 jam. Oh, modal tol, bensin sih. Ya, memang minoritas itu mahal ternyata. Gimana nih Bang Giri? Berarti ini ada umat sampean nih. Mereka hampir 50 km loh. Dan setiap minggu ya, sejam hanya untuk beribadah yang harusnya di kota mereka sendiri bisa. Itu gimana Bang Giri? Ya, sekali lagi pertama saya menyelamatkan, terus semangat ya Mas. Ya, ikut dalam penderitaan Kristus tuh mulia. Ya, ada mahkota kehidupan yang akan menanti. Ya, jadi Tuhan yang akan membalas uang tol apa semua jadi lelah. Ya sahabat, kita mendengar curhatan daripada saudara seiman kita, bercerita bagaimana pengorbanan mereka, pikul salib mereka yang begitu luar biasa. Orang Kristen selalu mampu bertoleransi tinggi ketika menghargai umat yang beda agama. Seperti video yang saya upload kemarin, sahabat, bagaimana di sebuah daerah di Papua ketika Muslim di sana minoritas sangat dihormati, di Sulawesi bahkan banyak komen-komen mereka yang curhat. Di Tanah Batak juga Bang JDP, di Nias juga Bang JDP, di sini juga Bang JDP, katanya gitu, sahabat. Nah, sekarang kita lihat, sahabat yang terkasih, bagaimana gereja mampu bertoleransi, menghargai dan menghormati saudara kita umat Muslim. Ini videonya. Di Solo, ada teladan toleransi antar umat beragama. Gereja Kristen Jawa Joyo di Ningrat pada Minggu 19 Juli berkorban untuk umat Islam. Biasanya kan di hari Minggu pagi ada ibadah kebaktian di gereja. Tapi khusus pada 19 Juli itu gereja meniadakan ibadah kebaktian pagi dan siang hari. Alasannya sungguh mulia. Gereja tidak mengadakan ibadah kebaktian agar umat Islam lebih leluasa menjalankan ibadah Idul Adha dan kurban. Kok gitu? Jadi ceritanya gereja berlokasi persis di samping Masjid Al-Hikmah Keratonan Solo. Betul-betul damping-dampingan. Pengurus gereja tahu bahwa umat Islam butuh ruang untuk beribadah. Kebetulan tahun ini perayaan Idul Adha jatuh di hari Minggu. Seperti biasa, kalau sholat Idul Adha, jemaah sholat meluap keluar masjid. Ruang parkir masjid pun tidak akan cukup menampung kendaraan. Karena itulah gereja mempersilahkan halamannya digunakan. Tapi yang dibutuhkan bukan cuma tempat untuk sholat berjamaah. Dalam perayaan Idul Adha juga ada penyembelihan kurban pada siang hari. Karena itulah pengurus gereja dengan baik hati membantu umat Islam. Gereja mempersilahkan halamannya digunakan untuk keperluan kurban. Ibadah kebaktian bukannya ditiadakan, tapi baru dimulai di saat sore dan malam hari. Tentu saja setelah halaman gereja dibersihkan dari bekas-bekas hewan kurban. Jemaah gereja pun tidak keberatan. Hebat ya,
Ini baru namanya toleransi yang sesungguhnya. Ya sahabat, bagaimana kita melihat begitu toleransinya umat Kristen kepada saudara kita umat Muslim. Hal yang serupa juga dinyatakan oleh seorang ustadz di salah satu pengajian di televisi yang merasakan bagaimana indah dan toleransinya ketika mereka beribadah dan tinggal di sebuah daerah yang umat Muslimnya sangat minoritas. Saya pernah ke daerah Nia sahabat. Di sana Muslim sangat sedikit sekali ya, tetapi dihargai. Dan pernyataan ini dinyatakan juga oleh seorang ustadz yang ada di Pulau Nias. Ini videonya. Kita sudah melihat videonya. Saya selama menjadi seorang Kristen, sekalipun belum pernah saya mendengar khotbah atau ceramah dari gereja untuk menyerang tempat ibadah non-Kristen. Saya belum pernah dengar pemimpin pujian berseru dan berteriak dalam nama Yesus, berkata, siap serang masjid, siap serang vihara. Belum pernah. Baik pendeta, panitua, pemimpin pujian, jemaat, baik itu penyambut tamu, belum pernah saya dengar dan belum pernah saya rasakan mereka membuat sebuah ajakan-ajakan untuk membenci, untuk menyerang tempat ibadah non-Kristen. Belum pernah sahabat. Justru didoakan, dikasihi. Nah begitu sahabat. Selama saya menjadi Kristen belum pernah ada hal-hal begitu. Saya juga belum pernah merasakan bagaimana saya diajarkan kebencian untuk membenci sebuah agama, membenci sebuah kepercayaan. Karena apa? Tuhan Yesus sangat melarang itu sahabat. Saya pun belum pernah diajak oleh pendeta untuk membela Tuhan Yesus, membela Rasul Petrus atau Rasul Yohanes, atau membela Nabi Hosea, Nabi Yeremia, belum pernah. Bahkan sahabat yang terkasih, selama saya di gereja, selama saya menjadi Kristen, yang saya dapatkan ketika orang menghina kekristenan, ketika rumah ibadahnya ditutup, ketika mereka dipersekusi, para hamba-hamba Tuhan selalu berkata, kita doakan, kasihi mereka, berdoa bersama. Dan kadang-kadang para hamba Tuhan itu menyiapkan ada hari khusus atau hari yang luang untuk mereka berdoa bersama-sama, berdoa buat masalah yang terjadi. Saya semakin bangga menjadi Kristen melihat hal-hal yang seperti ini sahabat. Keren sekali. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita toleransi tingkat tinggi. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Shalom.